Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara memastikan kompleksitas birokrasi dalam mengurus izin acara akan jauh berkurang dan biaya yang akan lebih murah serta transparan. Presiden Joko Widodo yang hadir dalam peresmian digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara di The Tribrata, Jakarta, Senin 24 Juni 2024, menginginkan izin penyelenggaraan acara secara digital dapat terlaksana secara berkelanjutan. Adanya digital layanan izin penyelenggaraan acara membuat cara lama yang kompleks dengan urusan birokrasi berkurang jauh dan menjadi lebih transparan. Hal ini menjadi penting sebab nilai ekonomi dari gelaran acara berstandar internasional sangatlah besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam tingkat ASEAN, Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal izin penyelenggaraan acara dari negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan bahkan di negara kita ini masih sudah izinnya keluar saja masih dibatalkan. Kejadian itu saya nggak sekali dua kali mendapatkan keluhan itu. Sudah keluar izin aja bisa dibatalkan. Saya nggak tahu karena apa. Alasan karena keamanan. Ya keamanan itu sebenarnya tugasnya aparat kepolisian untuk menyelesaikan agar menjadi dari yang tidak aman menjadi aman. Oleh sebab itu, sekali lagi mengenai digitalisasi proses perizinan ini yang segera kita launching, harapan saya sekali lagi bukan hanya website layanan saja, tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita, dan sehingga munculnya adalah sebuah kos yang lebih murah dan lebih terbuka transparan. Presiden menegaskan digitalisasi izin penyelenggaraan acara berstandar internasional adalah mutlak untuk menarik wisatawan mancanegara datang, baik itu acara musik maupun olahraga. Digitalisasi izin layanan penyelenggaraan acara menjadi salah satu bentuk komitmen dan dukungan pemerintah dalam mempermudah birokrasi agar Indonesia dapat menggelar acara yang lebih besar, lebih sering, lebih lama, dan menguntungkan secara ekonomi. Pemirsa, kompleksnya birokrasi izin penyelenggaraan acara di Indonesia membuat Polri melakukan terobosan dengan membuat layanan izin gelar acara yang dibuat secara digital. Transformasi layanan izin gelaran acara berstandar internasional diharapkan dapat meningkatkan produktivitas industri kreatif dalam negeri. Kepolisian Indonesia beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi terkait izin gelaran acara berstandar internasional. Polri meluncurkan layanan digital izin gelaran acara khususnya bagi acara bertaraf internasional seperti konser musik. Acara yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo di The Tribrata, Jakarta menjadi reformasi birokrasi atau kemudahan izin bagi industri kreatif melalui layanan digital. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebutkan layanan digital izin gelaran acara membuat masyarakat dapat mengakses layanan perizinan penyelenggaraan event kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya layanan digital ini, penyelenggara event tidak perlu mengajukan perizinan berulang-ulang dari satu kantor ke kantor lainnya. Tidak perlu lagi melalui proses yang berbelit-belit hanya untuk mendapatkan izin. Digitalisasi perizinan bukan hanya sekedar memindahkan proses manual ke online, tetapi juga penyederhanaan proses birokrasi perizinan. Sebelumnya proses perizinan event tingkat nasional di kepolisian saja memakan waktu 14 hari. Saat ini penyelenggara event tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online. Instansi terkait mulai dari pengelola venue, dinas parekraf, dan satuan-satuan polisi terkait dan akan langsung memproses perizinan paling lama 14 hari kerja. Selesai proses pembayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 104 Tahun 2023. Perizinan dapat langsung terbit dan diunduh dari mana saja.
Layanan digital izin penyelenggaraan acara dijamin Kapolri, prosesnya terukur, transparan, dan terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait. Layanan digital ini diharapkan semakin memudahkan dan memberikan kepastian serta mendukung industri kreatif dalam negeri semakin berkembang. Sebelum adanya layanan digital ini, Indonesia setiap tahunnya menggelar ribuan acara yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan perputaran ekonomi yang besar. Diharapkan dengan hadirnya layanan ini, gelaran acara setiap tahun menjadi lebih masif, tenaga kerja lebih banyak terserap, dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Layanan digital izin penyelenggaraan acara di Indonesia telah dilakukan di 7 lokasi di DKI dan Banten seperti Gelora Bung Karno, Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Convention Center, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, ISBSD, dan PIK 2. Layanan digital izin penyelenggaraan acara kedepannya akan menjangkau kota-kota besar lainnya di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan pemerintah akan memperluas layanan izin daring bagi pengurusan visa dan izin kerja tenaga asing di Indonesia. Izin kerja dan visa akan menghadirkan transparansi dan kredibilitas bagi sektor pariwisata dan gelaran acara internasional di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam acara peluncuran digitalisasi pelayanan izin penyelenggaraan acara di Jakarta 24 Juni 2024 menyebut pemerintah akan memperluas layanan izin digital untuk visa dan tenaga kerja asing di Indonesia. Perizinan secara digital akan meningkatkan kredibilitas dan transparansi pemerintah yang berdampak pada peningkatan ekonomi di sektor pariwisata, khususnya pelaksanaan acara berskala internasional. Harapan kami dengan digitalisasi kemudahan perizinan event ini, kita akan semakin sering menyelenggarakan berbagai event yang menarik, baik nasional maupun internasional, sehingga kunjungan wisatawan akan mendorong keterlibatan UMKM yang kreatif. Dengan izin Bapak Presiden, kami akan memperluas digitalisasi perizinan event ini untuk perizinan event internasional pada tahun ini juga. Tahapan selanjutnya adalah mengintegrasikan pengajuan izin kerja tenaga asing dan visa dalam TKA online Go ID dan perizinan impor sementara dalam DSCD Bea Cukai Go Indonesia. Dengan integrasi tersebut, perizinan penyelenggaraan event, musik, dan sejenisnya yang berskala internasional akan lebih mudah diperoleh. Luhut menyebutkan ada 4 faktor utama dalam mewujudkan digitalisasi layanan izin penyelenggaraan acara ini, yakni perlunya kolaborasi lintas sektoral, komunikasi intens antar pemangku kepentingan, rasa peduli yang kuat, dan kemampuan teknis SDM Indonesia yang sangat baik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bersama 15 kepala daerah kabupaten kota meresmikan 15 mal pelayanan publik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan hadirnya ke-15 mal pelayanan publik tersebut, diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan investasi di daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pan-RB mewujudkan komitmen meningkatkan layanan publik dengan menghadirkan mal pelayanan publik di 15 daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Peresmian yang dilakukan secara simbolis antara Menteri Pan-RB dengan 15 kepala daerah di Jakarta diharapkan menjadi jawaban dari keinginan daerah akan investasi. Dengan peresmian 15 mal pelayanan publik ini, maka total mal pelayanan publik yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 206 mal pelayanan publik. Menteri Anas berharap mal pelayanan publik di berbagai daerah dapat bekerja dengan baik dan meningkatkan kepuasan publik yang berdampak pada minat investor ke suatu daerah. Mal pelayanan publik menjadi terobosan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efisien, dan menjangkau seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Buat seluruh masyarakat SKPD, para sekda, dan teman-teman Forpimda yang hari ini mengikuti secara online yang ada di 15 kabupaten kota tadi, kami ucapkan selamat. Sudah saatnya inilah kita memberikan pelayanan, karena pelayanan publik itu inti dari pemerintahan ini. Jadi puncak dari kesibukan birokrasi adalah pelayanan publik.
Oleh karena itu harapan saya nanti Pak Bupati, Ibu Bupati, Wali Kota lakukan survei setiap 6 bulan minimal. Lakukan survei kepada publik melalui lembaga survei, apakah meningkat kepuasan rakyat dengan adanya MPP ini. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.